Sementara kalau kita bandingkan agama-agama yang lain, pembahasan tentang Tuhan mereka rumit terkadang dan tidak detail, tidak detail. Terkadang sebagian mereka semakin belajar mereka semakin bingung. Contoh, kita bicara tentang Nasara. Nasara 3 sama dengan 1. Antum tanya orang beda-beda. Saya sudah diskusi dengan banyak orang Nasrani baik di internet dan yang lainnya. Semua bagaimana mereka mengungkapkan tentang Trinitas beda-beda semuanya. Dan itu benar. Satu bilang begini, satu bilang begitu. Satu bilang begini, satu bilang begitu. Enggak ada yang sepakat. Sampai-sampai Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata dalam kitabnya, ya, beliau berkata rahimahullah taala, perkataan yang sangat agung, beliau berkata, sampai-sampai ada ulama yang mengatakan kalau ada 10 orang Nasrani berkumpul untuk menjelaskan tentang makna Trinitas, akan keluar 11 pendapat. Ini perkataan Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Karena mereka tidak paham apa yang mereka ucapkan. Oleh karena Ibnu Taimiyah mengatakan, sungguh menakjubkan ada suatu kaum yang mereka meyakini suatu perkara yang mereka tahu mereka tidak paham tentang perkara tersebut. Bayangkan, perkataan yang agung dari Ibnu Taimiyah. Menakjubkan suatu kaum yang mereka meyakini suatu perkara yang mereka yakin bahwasanya mereka tidak paham perkara tersebut. Benar. Terakhir saya baca komentar orang tentang Trinitas, kata bahwasanya Allah ada firman-Nya. Kemudian firman-Nya menjelma menjadi Isa. Bingung saya, Allah mana, firman-Nya mana? Kok firman-Nya? Kan firman kan perkataan. Gimana perkataan Tuhan berubah menjadi apa? Manusia. Terus kalau jadi manusia firman-Nya hilang, bingung coba. Terus firman ini kok hanya satu menjelma, kan bisa jadi menjelma 10. Kenapa jadi satu saja? Ya, Nabi Isa doang, kan ada yang lain bisa menjelma jadi Nabi Isa, jadi nabi yang lain. Intinya mereka bimbang dengan apa yang mereka ucap. Teman-teman, manusia-manusia seperti ini adalah manusia pengganggu sebenarnya. Ini manusia-manusia perusak toleransi sebenarnya. Nah, nasihat Om Deddy, teguran Om Deddy seharusnya ditujukan juga kepada manusia-manusia seperti Ustadz Firanda ini. Saya melihat konten tadi itu 3 tahun yang lalu. Kalau kita mau mengkaitkan dengan teguran Om Deddy kepada Elia, maka seharusnya Om Deddy menegur lebih dulu manusia-manusia seperti tadi. Karena mereka yang mengusik duluan orang lain. Mereka yang mengusik duluan iman orang lain. Jadi tolonglah Om Deddy, saya kasih saran untuk kalau memang channel Om Deddy mau angkat topik-topik terkait isu agama, silahkan. Tegur manusia-manusia seperti Ustadz Firanda tadi. Di sini dia jelas-jelas mengganggu orang Kristen. Dia mengatakan bahwa ketuhanan orang Kristen itu rumit dan tidak detail. Mana yang rumit? Saya sebagai orang Kristen tidak merasa rumit atas doktrin yang saya punya. Tidak rumit. Saya mengerti tentang Tuhan saya. Saya bisa menjelaskan Tuhan saya. Lalu apa yang rumit? Doktrin Kristen hanya rumit bagi orang-orang yang otaknya dangkal. Seperti Ustadz Firanda tadi. Menurut saya Anda sangat dangkal. Jadi tidak perlu memaksakan otak Anda yang sepotong itu untuk memberikan penjelasan kepada umatmu. Bagaimana umat Anda mau cerdas jika pengajarnya otaknya dangkal? Tidak memahami iman Kristen, tapi menyampaikan apa yang diimani oleh iman Kristen. Ini sangat keliru teman-teman. Om Deddy, tolong tegur manusia-manusia seperti ini. Ini adalah pengganggu yang sejati. Di dalam video tadi ada beberapa poin yang saya catat. Pertama, Firanda mengatakan bahwa ketuhanan orang Kristen itu rumit dan tidak detail. Kedua, dia mengkritik Allah yang menjadi manusia, firman yang menjadi manusia dengan mengatakan bahwa mana Allah, mana firman. Di sini menunjukkan kebingungan dia sendiri. Dia tidak bisa membedakan Allah dan firman. Lah, Anda yang bingung bukan orang Kristen. Selanjutnya dia mengatakan bahwa kenapa firman menjelma hanya jadi satu manusia saja? Kenapa tidak banyak? Oke, di sini saya akan menjelaskan terkait poin pertama, ketuhanan Kristen itu rumit dan tidak detail.
menurut saya ini karena Ustadz Firanda otaknya dangkal. Jadi mengatakan bahwa iman Kristen atau ketuhanan Kristen itu rumit dan tidak detail. Menurut saya sebagai orang Kristen, iman Kristen itu sudah sangat detail dan tidak ada yang rumit. Kami memahami itu, kami mengimani itu, dan sampai saat ini kami menikmati saja. Tidak ada yang bermasalah. Kedua, Allah yang mana? Firman yang mana? Ini pertanyaan konyol. Kami percaya kepada Allah Tritunggal. Oke? Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya kan? Tadi Ustadz Firanda mengatakan bahwa Allah, Firman, dan Roh Kudus. Nah ini benar. Karena begini, sering saya katakan bahwa Allah tanpa roh itu Allah yang mati. Setelah itu, Allah yang tidak bisa berfirman, itu Allah yang bisu. Jadi kan ada 3, Tritunggal. Bapa, Firman atau Putra, dan Roh Kudus. Jadi di sini mudah sekali kita membedakan. Yesus adalah Firman yang menjadi manusia. Ya kan? Itu jelas. Yohanes 1 jelas menjelaskan itu. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan Firman itu adalah Allah. Ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Jelas? Jadi Yesus Kristus adalah Firman yang hidup. Allah Bapa ya tetap Allah Bapa. Ya kan? Jadi tidak perlu ada pertanyaan Allah yang mana, Firman yang mana. Nah, setelah itu, kenapa Firman hanya satu, Yesus Kristus? Lah, apa masalahnya? Sebab untuk menyelamatkan manusia hanya butuh satu orang yang suci, yaitu Yesus Kristus. Jadi jelas, tidak ada yang membingungkan dalam konsep iman Kristen, tidak ada. Hanya otak dangkal seperti Firanda yang tidak memahami iman Kristen tetapi ngotot untuk membicarakan hal-hal yang terkait iman Kristen. Bahkan dia sampai berani-beraninya berbicara di depan jemaahnya. Ini adalah sebuah kekonyolan. Kasarnya itu bodoh sebenarnya. Saya tidak berani berbicara doktrinnya Islam kepada orang Kristen. Saya tidak berani. Karena saya tidak memiliki kapasitas di sana. Lalu siapa Anda, Firanda, berani membicarakan iman Kristen di hadapan jemaahmu dan mereka tertawa karena melihat apa yang Anda sampaikan itu tidak masuk akal. Jadi mereka bertanya seakan-akan iman Kristen tidak masuk akal. Loh, seharusnya Anda tersinggung karena mereka sedang menertawakan kebodohanmu, Ustadz. Jadi tolong sadar. Tolong sadar. Jadi iman Kristen tidak ada yang rumit dan sangat detail penjelasannya. Setelah itu, Allah yang mana, Firman yang mana, ya jelas-jelas kita bisa bedakan. Ya Allah Bapa ya Allah Bapa, Firman yang menjadi manusia Yesus Kristus ya tetap Yesus Kristus, dan kita bisa membedakan itu, kita bisa mengenal itu. Jadi tidak ada yang ribet, tidak ada yang rumit bagi saya sebagai orang Kristen untuk memahami konsep ketuhanan saya. Nah, karena itu saya beri saran sekali lagi untuk Om Deddy Corbuzier. Saya salut dengan Anda, pintar. Tetapi dalam hal ini Anda sangat-sangat kurang bijak untuk memberikan kritik. Tolong kritik manusia-manusia seperti Ustadz Firanda ini. Ini manusia pengganggu. Harus disadarkan. Karena kalau dia terus begitu, pertama, dia mengganggu kerukunan umat beragama. Kedua, dia menanamkan paham yang salah kepada umat muslim. Oleh karena itu, teman-teman muslim bisa tersesat dalam memahami iman Kristen. Karena apa? Menerima informasi dari manusia-manusia yang tidak paham seperti Ustadz Firanda ini. Jadi tolong ya, Ustadz Firanda,
Anda tidak memiliki kapasitas untuk menjelaskan iman Kristen, konsep ketuhanan Kristen Tritunggal kepada umat Muslim. Anda tidak memiliki kapasitas dan Anda tidak punya hak untuk membicarakan iman Kristen. Jadi paham sampai di sini? Jangan asal bacot. Mikir dulu baru bicara. Supaya umatmu bisa cerdas. Kalau tidak, semuanya tersesat karena ulah satu orang seperti kamu. Baik teman-teman, sekian yang saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati.